Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nak pada kesempatan ini? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan ya, masih diberikan Allah kesehatan, sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu sesuai dengan peribahasa ya, dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya apa? Pembelajaran itu adalah seumur hidup. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, itu kita akan membahas tentang zat aditif di dalam bahan makanan. Ya, kalau kemarin itu kita membahas tentang peredaran darah, maka pada kali ini itu kita akan membahas tentang zat aditif dalam bahan makanan. Oke, kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini itu adalah 3.6, yaitu mendeskripsikan zat aditif baik alami maupun buatan dalam makanan dan minuman baik segar maupun dalam kemasan, dan zat aditif psikotropika dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian 4.6-nya yaitu setelah pembelajaran itu menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman, serta zat aditif psikotropika. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah pertama, menjelaskan pengertian zat aditif makanan dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasikan bahan-bahan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap alami dan buatan berdasarkan komposisi yang tercantum pada makanan dan minuman kemasan dengan benar. Yang ketiga yaitu menyajikan data hasil kegiatan dalam bentuk isian tabel pengelompokan zat aditif makanan dan bukan zat aditif makanan dengan benar. Kemudian ketiga yaitu menyelidiki dampak negatif zat aditif di dalam bahan makanan. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi zat aditif itu coba kita perhatikan gambar di sini. Itu ada gula yang alami, kemudian ada pewarna makanan, itu pun yang alami ya, bisa dari daun suji, daun pandan, kunyit itu pewarna alami. Kemudian di sebelahnya itu ada pemanis buatan. Kemudian ada lagi di situ pewarna buatan. Nah, di situ lihat fotonya, macam-macam warna-warninya ya. Oke. Terus, nah nanti kita akan mempelajari ini zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Nah, berdasarkan fungsinya, zat aditif ada 7, yaitu bisa dijadikan pewarna, bisa dijadikan pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, maupun pengemulsi. Oke, nah sifat dari zat aditif itu diantaranya adalah ada 5 di sini ya. Kita bahas yang pertama itu adalah mempertahankan nilai gizi dalam bahan makanan. Yang kedua, memberi daya tarik pada penampilan. Yang ketiga, lebih awet dalam penyimpanan. Yang keempat, tidak mengurangi zat-zat esensial di dalam makanan, zat aslinya tidak berusaha untuk tidak dikurangi ya. Terus memperbaiki mutu makanan. Oke. Nah, kemudian muncul pertanyaan setelah kita di pendahuluan ini. Nah, itu ada tabel ini, mungkin nanti bisa kalian untuk pengayaan pemahaman ya. Pada pemahaman awal itu ada nomor di sini, nama zat aditif apa yang kalian ketahui,
Terus di sini kelompok zat aditif itu berdasarkan fungsinya masuk ke bagian mana? Apakah termasuk di pewarna, apakah di pengawet, atau pemanis, atau malah penyedap. Jadi kalian cara mengisinya cukup dicekis saja ya. Nah, pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya itu tadi ada dua, itu zat aditif alami. Nah, jadi berdasarkan dari sumbernya ini alami, bersumber dari alam. Yang kedua itu zat aditif sintetik. Jadi ini berasal dari bahan-bahan kimia, buatan pabrik, ya, hasil karya manusia, gitu ya. Nah, contohnya zat aditif sintetik ini, misalnya pengawet dari asam benzoat, pemanis dari sakarin, misalnya ya, pewarna dari tartrazin dan sebagainya. Oke. Nah, fungsi zat aditif nih, cantik kan? Ada gambar-gambarnya, ini ada kue lapis, ini ada lauk pauknya, terus di sini ada nasi tumpeng, lengkap dengan menunya. Nah, di sini fungsi zat aditif itu ada 4, yaitu yang pertama memperbaiki tampilan. Nah, jadi penambahan zat aditif dalam makanan itu digunakan untuk memperbaiki tampilan. Yang kedua, meningkatkan cita rasa. Jadi agak lebih enak kalau memakai zat aditif ya di poin penyedap. Kemudian memperkaya kandungan gizi. Jadi ada zat-zat gizi tertentu yang bisa bertambah kadarnya pada saat kita menggunakan zat aditif pada makanan. Kemudian yang keempat yaitu mengawetkan. Jadi tidak cepat busuk kalau misalnya kita menggunakan zat aditif tadi ya. Nah, pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya itu ada 4. Jadi ada pewarna, ada pemanis, pengawet, penyedap, rasa. Oke. Nah, satu zat pewarna. Ini, jadi tujuan kita menambahkan zat pewarna di dalam makanan itu adalah untuk pertama terlihat lebih menarik. Apalagi anak-anak ya suka sekali kalau misalnya tampilan dari suatu makanan itu warnanya menarik. Jadi bisa menambah nafsu makan nih. Yang kedua yaitu menggugah. Nah, yang kedua yaitu menggugah selera makan. Jadi benar pada saat kita melihat tampilannya menarik, sehingga nafsu makan kita muncul, bertambah gitu ya. Terus selanjutnya, nah pewarna ya, pewarna makanan itu yang alami, itu warna kuning, itu bisa kita ambil dari kunyit ya nak, kunyit kalian tahu ya bumbu dapur ini. Nah, kemudian hijau itu bisa kita ambil dari daun suji atau daun pandan ya, yang wangi gitu. Nah, cara kita mendapatkannya bisa misalnya daun suji atau pandan tadi diparut gitu, terus kita ambil sarinya, airnya kita saring. Nah, itu warna hijau yang sangat alami, baik bagi kesehatan ya. Terus kalau kita ambil dari warna coklat, itu kita ambil dari buah coklat kakao. Kalau di daerah-daerah yang masih yang dataran tinggi ya biasanya ada masih menanam batang coklat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan warna merah coklat, itu bisa kita ambil dari daun jati, nak. Kalau kita menginginkan warna kuning sampai merah, itu bisa kita menggunakan wortel. Ya, baik untuk kesehatan mata. Di samping itu kan nanti kalau misalnya kita campur makanan, berarti nilai gizi dari wortel itu akan ikut terkonsumsi oleh kita. Di samping itu, tampilan makanan akan lebih cantik dari sebelum diberi warna. Oke, nah kelebihan kalau pewarna alami itu adalah aman dikonsumsi, kemudian menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Jadi kalau misalnya kita menambahkan pewarna alami di dalam makanan ya, itu insya Allah tidak ada efek samping. Nah, yang kedua aromanya itu biasanya khas, lebih wangi. Warnanya ya jelas ya, karena pada saat kita membeli pewarna alami, kita menginginkan warna yang lebih menarik. Gitu. Nah, kemudian tapi kekurangannya tetap saja ada kekurangan ya. Itu pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis. Jadi tidak praktis ya.
Nah, kekurangan di sini ada 3 nih. Yang pertama, pilihan warnanya terbatas. Artinya apa? Warnanya itu hanya warna-warna tertentu saja. Misalnya tadi tuh hijau kita dapatkan dari daun suji atau pandan gitu. Terus kita mendapatkan dari kuning itu warna kuning, coklat dari buah coklat, merah coklat dari daun jati gitu ya. Nah, kuning sampai merah itu dari wortel. Nah, kita tidak bisa nih misalnya mau menghasilkan warna merah merah menyala atau hijau menyala gitu ya. Nah, itu kekurangan dari pewarna alami. Kemudian itu tadi warnanya tidak tajam, jadi kurang menarik. Terus itu tidak praktis. Artinya apa? Memang agak memerlukan kerja keras ya. Jadi seperti daun pandan tadi itu kita harus memarutnya dulu atau memblendernya, kemudian disaring, baru airnya bisa digunakan untuk pewarna, gitu ya. Beda kalau yang sintetik nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, terus pewarna sintetis nih. Nah, pewarna sintetis atau pewarna buatan kita kenalnya ya. Nah, itu ada beberapa macam yang sering kita dengar atau kita baca ya. Yang pertama itu kalau warna kuning itu biasanya diambil dari terprazin. Kalau kita menginginkan warna merah, maka kita harus menggunakan amaranth. Kalau misalnya kita menginginkan makanan itu kita tambah dengan warna orange, maka kita gunakan sunset yellow. Sunset yellow. Kalau kita menginginkan warna biru, maka yang kita pakai adalah brilliant blue, FCM. Nah, pewarna sintetis atau pewarna buatan ini, nah ya, itu memiliki kelebihan. Pilihan warnanya banyak, jadi kita bebas memilih warna apa saja. Dan jelas lebih praktis ya, tidak perlu kita usaha atau kerja keras, cukup misalnya kita tambahkan, udah, jadi deh warna makanannya lebih menarik. Nah, tapi ada kekurangannya. Kalau misalnya pewarna sintetis atau buatan itu memiliki kelebihan, maka dia juga memiliki kekurangan. Apa nih kekurangan pewarna sintetis? Yang pertama, tidak menghasilkan aroma. Jadi pewarna itu yang sintetis tidak menghasilkan aroma seperti pewarna alami yang wangi ya. Kalau ini tidak beraroma. Kemudian ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Jadi ada pewarna itu yang tidak baik atau tidak diizinkan ya nah untuk digunakan di dalam bahan makanan. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian berisiko menimbulkan penyakit. Jadi kalau misalnya pewarna buatan atau sintetis ini kita tambahkan tidak sesuai petunjuk, misalnya kadarnya berlebihan atau jumlahnya kebanyakan ya. Nah ini bisa menimbulkan penyakit lama-kelamaan ya. Oke. Nah, kalau tadi itu kita membahas tentang pewarna, maka kali ini yang kedua itu adalah zat pemanis. Nah, pemanis ini fungsinya adalah untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Nah, pun kalau pewarna itu ada alami dan buatan, zat pemanis juga ada alami dan buatannya. Nah, yang pertama itu pemanis alami ya, yang kedua pemanis buatan, oke. Nah, pemanis alami ini ada 3, nah ya. Ini kita lihat di bawahnya ada gambar ya, ini gambar gula yang udah jadi, di sebelahnya itu ada tumbuhan tebu ya. Terus di sini ada apa? Makanan ya, makanan sudah diberi pemanis buatan mungkin. Terus di sini ada gambar gula merah ya. Ini pemanis alami. Nah, jadi pemanis alami ini ada 3 ya. Pertama, cirinya itu adalah berasal dari buah dan madu. Jadi kalau kita menginginkan pemanis alami yang aman, itu adalah bisa kita ambil dari buah ataupun dari madu. Ya. Yang kedua itu kalau pemanis alami ini kita konsumsi dalam kadar yang berlebihan, maka itu bisa membuat kita menjadi gemuk. Misalnya gula ya, gula kan punya apa? Nah ini yang ketiga berbahaya bagi penderita diabetes. Misalnya gula ya, gula yang alami yang kita kenal untuk buat minuman atau makanan itu ya,
Nah, itu dicerna oleh tubuh itu hanya 2 sendok saja yang amannya per hari. 9 sendok deh masihlah lebih aman. Tapi kalau lebih dari situ, 9 gram maksudnya, kalau lebih dari 9 gram, maka itu tidak bisa, pankreas tidak bisa mencernanya. Gitu. Oke. Nah, pemanis buatan. Ini dia. Jadi kekurangan dari pemanis buatan itu pertama tidak dapat dicerna. Jadi pemanis buatan itu bukan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Beda dengan pemanis alami yang bisa dijadikan sumber energi ya, Nak. Yang kedua itu ciri dari pemanis buatan, pilihan untuk penderita diabetes misalnya sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam. Jadi kalau pada penderita diabetes ya atau gula darah itu maka dia punya pilihan-pilihan. Jadi dia tetap bisa merasakan rasa manis dari suatu makanan yang dikonsumsinya, tapi itu juga tidak berpengaruh buruk terhadap penyakit yang dideritanya. Jadi pilihannya alternatif yang bisa dia pakai yaitu tadi sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat maupun aspartam. Oke. Nah, pemanis buatan ini sifatnya itu jauh lebih manis daripada pemanis alami. Itu bisa puluhan kali lipatnya. Nah, yang terakhir yaitu pemakaian berlebihan pada pemanis buatan itu akan merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogik atau penyebab kanker. Jadi masing-masing tetap saja ada batasannya untuk mengkonsumsinya ya, baik jumlah, kadar, ya itu. Jadi kita harus selektif terhadap apa yang kita konsumsi. Oke, ini pemanis. Nah, pemanis yang bisa dipakai alternatif bagi si penderita diabetes ya. Ini ada sakarin. Nah, ini mempunyai tingkat kemanisan 300 kali lebih manis daripada gula. Subhanallah ya, nah, ada 300 kali loh lebih manis dari gula dengan jumlah yang sama. Terus yang berikutnya itu ada aspartam. Nah, aspartam ini mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada gula. Kebayangkan kalau gula untuk kita itu udah manis. Nah, kalau pada sakarin maupun aspartam itu ratusan kali lebih manis daripada gula. Kemudian itu ada asesulfam, itu juga mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dari gula. Sama ya, seperti aspartam 200 kali. Ada siklamat. Nah, siklamat ini mempunyai tingkat kemanisan 30 kali lebih manis daripada gula. Nah, ini agak lebih ini ya rendah dibanding yang lain ya, itu 30 kali. Terus ada sorbitol, ada niacin ya. Nah, ini aspartam tadi ya contohnya pada redoxon, berokan mungkin kita mengenalnya agar kita bisa selektif dalam konsumsi jenis pemanis atau makanan yang kita makan ya. Nah, ini nama pemanis buatannya dari aspartam, produknya itu aspartil fenilalanin diketopiperazin. Subhanallah, namanya keren ya. Padahal ini sangat berbahaya loh bagi kesehatan kita. Apalagi kalau misalnya kita ada penyakit penyerta yang sebelumnya kita menderita, memang tubuh kita menderita suatu penyakit ya, terus kita mengkonsumsi pemanis-pemanis buatan ini dalam kadar yang tidak diizinkan atau malah sebaiknya sih dihindarin ya untuk menghindari penyakit atau menghindari penyebab atau kemungkinan yang tidak diinginkan. Oke, nah ini ada minuman Coca-Cola Zero. Kenapa disebut Coca-Cola Zero? Katanya tidak ada alkoholnya. Padahal di dalam sini ya nak itu kandungan pemanis buatannya tinggi sekali loh. Ya, ini kalau misalnya kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak ya itu bisa membahayakan diri kita sendiri nak. Hati-hati ya nak. Nah, kemudian ini selanjutnya itu kita akan membahas tentang zat aditif dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Ini sebagai pemahaman awal
Boleh kalau kalian mau mengisinya ya sebagai refleksi diri. Di sini ada nomor, terus ada kegunaan zat aditifnya, terus ada kolom berikutnya itu adalah nama dan zat aditifnya, kemudian dampak negatifnya apa, pencegahannya bagaimana. Jadi maksudnya misalnya di sini nih bengoek rasa, kegunaan zat aditifnya misalnya bengoek rasa. Nah, nama zat aditifnya apa? Terus dampak negatif kalau kita mengkonsumsi itu dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang besar, itu apa dampak negatif yang akan kita rasakan? Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih dampak negatifnya apa, maka sudah semestinya kita punya cara bagaimana nih untuk mencegah hal tersebut terjadi pada diri kita. Oke, Yana? Oke, next. Ini ada efek samping dari bahan kimia. Nah, ya, bahan kimia dari makanan tersebut. Misalnya pemanis nih. Pemanis itu punya efek pemanis buatan itu punya efek yang kurang baik ya bagi kesehatan kita. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang sakarin, siklamat. Nah, ini dapat menyebabkan kanker. Nah, ada lagi sorbitol nih. Sorbitol ini tidak bisa terurai di dalam mulut. Sehingga ini tidak merusak gigi ya, tetapi pemakaian yang berlebihan itu dapat mengakibatkan diare. Oke. Nah, di sini kalau tadi pewarna, maka kalau tadi pemanis, maka selanjutnya adalah pewarna. Jadi ada warna merah itu atau rhodamin B dan methyl yellow itu warna kuning. Itu kalau kita konsumsi dalam waktu yang lama dalam jumlah yang tidak dianjurkan, maka itu akan memicu timbulnya kanker. Oke. Nah, ini yang sering kita temui di rumah tangga ya, ibu-ibu kita atau kita sendiri memasak, itu seringkali kita menambahkan penyedap. Nah, setiap penyedap itu mengandung MSG. Ya, yang berlebihan itu dapat menyebabkan sesak nafas, sakit dada, pusing gitu ya, dan mudah letih. Nah, gejala penyakit ini disebut Chinese restoran syndrome. Ya, hati-hati jadi benar-benar harus selektif kita dalam mengkonsumsi makanan. Terus menggunakan bahan kimia pada makanan secara aman itu bagaimana? Nah, ini ada trik-trik atau tipsnya ya. Nah, pada saat kita ingin memakan bahan makanan kemasan atau bahan makanan yang diproses melalui kimiawi itu bagaimana agar tetap aman bagi tubuh kita. Nah, tips yang pertama itu adalah memeriksa kemasan makanan untuk melihat kebocorannya, karatnya, adanya jamur atau cacat lainnya. Jadi kita benar-benar teliti. Pada saat ingin memakan makanan kemasan ya nak, baik maupun minuman kemasan, periksa dulu nih apakah botolnya masih utuh, tidak ada bocor atau karat. Terus kita lihat apakah tidak ada jamur di situ. Kita lihat juga apakah ada cacat. Nah, kalau misalnya kita melihat pada makanan atau minuman kemasan itu kita temukan bocor misalnya wadahnya atau karat atau ada jamur atau ada cacat apapun, sebaiknya kita tidak perlu mengkonsumsinya ya, nah, karena itu akan membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, tips yang kedua itu adalah memeriksa nomor registrasi dari Badan POM. Ya, nah adanya nomor registrasi dari Badan POM itu menunjukkan bahwa makanan tersebut telah lolos uji dan aman untuk dikonsumsi. Nah, misalnya ini ada sirup junior ya, Milky Milk. Nah, di situ di bawahnya itu tercantum nomor registrasi POM. Artinya dia sudah terdaftar dan sudah diizinkan edar ya oleh perusahaan obat dan makanan. Ya. Oke, perhatikan itu. Yang tidak mempunyai izin POM sebaiknya tidak usah dikonsumsi. Nah, selanjutnya tips yang ketiga yaitu memeriksa tanggal kadaluarsanya yang tertera pada kemasan makanan. Nah, tanggal ini menunjukkan bahwa makanan itu masih aman dikonsumsi sebelum tanggal yang tertera pada makanan atau minuman kemasan tersebut. Nah, ini biasanya pada makanan kemasan atau minuman itu biasanya tertulis best before, berarti sebaiknya itu dikonsumsi sebelum, nah itu ada tanggalnya. Untuk makanan-makanan yang ini ya cepat saji itu makanan yang instan itu ada yang berpendapat 3 bulan sebelum kadaluarsanya tidak usah dikonsumsi lagi. Nah,
itu sudah cukup membahayakan ya, lagi sudah sangat kadaluarsa sekali ya. Oke, tips selanjutnya itu adalah memeriksa kandungan bahan kimia yang ada di dalam makanan. Jadi kan biasanya ada produk-produk ya, bahan makanan kemasan atau minuman kemasan, itu dia mencantumkan komposisi apa saja yang ada di dalam bahan makanan atau minuman tersebut. Nah, kalau misalnya mencantumkan informasi atau komposisi dari makanan tersebut ya, maka perhatikan bahan kimia apa saja yang digunakan di dalam makanan atau minuman itu. Nah, kita tadi kan sudah membahas tuh, misalnya ada yang mengandung aspartam atau apa-apa. Kalau yang mengandung apa dosisnya atau jumlahnya terlalu tinggi ya, sebaiknya jangan dikonsumsi ya. Nah, ini dicontohkan nih pada salah satu bahan makanan itu dicontohkan komposisinya misalnya niacin, besi, tiamin, mononitrat, riboflavin ya, asam folat, minyak, ya telur, air, pewarna, garam, gula, antipempal. Di sini pewarnanya tidak dicantumkan, dia pakai apa ya. Tips berikutnya adalah periksalah label halal pada kemasan makanan. Hal ini terutama untuk orang-orang yang menghindari mengkonsumsi bahan makanan yang dilarang oleh agamanya. Gitu ya. Nah, jadi biasanya apa di dalam kemasan makanan atau minuman di situ ada label halalnya dari MUI. Nah, kalau sudah ada label halal ini, insya Allah ya itu aman dikonsumsi bagi kita orang Muslim. Nah, itu perlu sekali periksa kehalalannya ya, label kehalalannya. Nah, dari sekian apa namanya dari sekian pembahasan yang sudah kita bahas tadi, seperti tadi ada 2 kolom ya yang bisa kalian jadikan untuk apa pengayaan pemahaman kalian. Nah, itu kalian isi, tabel-tabel itu kalian isi untuk membahas tentang zat aditif di dalam bahan makanan. Nah, selanjutnya kita akan memperkaya pemahaman kita yang tentang zat aditif tadi dalam bahan makanan, yaitu dengan cara kita mengerjakan, mengisi, menjawab soal-soal evaluasi berikut ini. Yang pertama soalnya itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan zat aditif alami dan buatan. Yang kedua, coba kalian berikan contohnya masing-masing 2 poin saja untuk zat aditif secara alami dan secara buatan. Jadi dua poin untuk contoh zat aditif alami pada bahan makanan dan 2 poin itu untuk contoh apa namanya zat aditif di dalam buatan, secara buatan. Nah, yang ketiga yaitu apa sih pengaruh mengkonsumsi zat aditif baik yang alami maupun yang buatan. Jadi baik pengaruh yang baik atau positif maupun pengaruh yang buruk ya atau negatif. Nah, itu kalian jawab di sini. Yang keempat yaitu bagaimana cara mencegah efek samping dari zat aditif maupun alami yang kita konsumsi. Nah, jadi kan tadi pengaruh kita mengkonsumsi zat aditif alami dan buatan itu memang ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, untuk yang kurang baik, bagaimana cara kita untuk mencegah dari efek samping itu timbul di dalam diri kita. Nah, yang keempat yaitu bagaimana cara kita agar aman mengkonsumsi bahan makanan atau minuman dalam kemasan tersebut. Jadi ada tips-tips atau trik-trik ya pada saat kita ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat aditif dalam bahan makanan tersebut. Apa nih trik atau tipsnya biar kita bisa meminimalisir efek samping dari zat aditif tersebut. Oke, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya terkait materi yang sudah kita bahas ataupun soal evaluasi ya yang sudah Ibu tayangkan di slide PPT ini, kita boleh lanjut di WA group ya atau lanjut di Google Classroom boleh. Nah, jawaban dari soal-soal evaluasi ini boleh kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto, lalu foto tersebut kalian kirim ke WA group atau ke Google Classroom. Kalian juga boleh kalau kalian ingin melatih pengetikan kalian di laptop ya atau di komputer boleh kalian ketik
Jadi soalnya, kemudian jawabannya juga ya. Nanti kalian kirim bentuk file boleh ke WA group maupun ke Google Classroom kita. Oke? Ya. Nah, kalau misalnya sudah soal evaluasinya sudah jelas ya. Nah, Ibu harapkan kalian selalu menerapkan protokol kesehatan, Nak, ya, di masa pandemi ini. Selalu memakai masker, kemudian hindari kerumunan, Nak, ya. Lalu rajin-rajin cuci tangan dengan memakai sabun. Karena agar kita selalu sehat, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita menjaga orang-orang di sekitar kita yang kita sayangin, ya Nak, kita juga menjaga diri pribadi kita. Oke? Walau alam ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.